Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 6 Agustus 2020. Kita akan berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dari Jemaat Sion Makale. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus, di pagi hari ini, Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pagi ini, Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin firman Tuhan. Melalui bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 sampai ayat yang ke-15, diberi satu tema, kehidupan pelayanan. Kehidupan pelayanan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi seorang pelayan sesuatu yang tidaklah mudah. Karena ketika kita memberi diri ke dalam pelayanan, pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesusahan, bahkan berbagai penderitaan. Nah, keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi pada saat itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain
yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersuka cita, oleh karena ada pula sejumlah orang yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Rasul Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Rasul Paulus berangkat ke Athena. Dari bacaan kita saat ini, kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan, baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar. Selain berat dan berisiko, juga siap untuk dimusuhi, bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, kita mengimani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetaplah semangat untuk mengabarkan firman Tuhan walaupun engkau dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Kiranya Roh Kudus tetap menolong kita dalam menjalankan kehidupan pelayanan. Terpujilah Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terus menjadi pegangan dalam hidup kami, hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, di dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, menjalani persekutuan dalam aktivitas, usaha, pekerjaan yang boleh dikerjakan, mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga. Berkati orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, kiranya Tuhan berkati, beri pengharapan, kekuatan, pemulihan, boleh melewati kehidupan ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Begitupun dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan, baik dalam menjalani masa muda, baik dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, senantiasa anugerah kasih Tuhan tetap menyertai mereka secara khusus dalam pendidikannya di masa pandemi COVID-19. Bapa di sorga, kami bersyukur bagi orang tua, bahkan saudara-saudari kami, karena bertambah umurnya 1 tahun lagi. Kiranya mereka boleh menikmati hari karunia Tuhan, semakin bersyukur dalam kehidupan ini. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, beri kuat dan sehat, boleh melaksanakan aktivitasnya dengan baik, itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami,
bangsa dan negara kami dalam mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan buka jalan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan terus berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus, kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 6 Agustus 2020. Selamat menikmati hari-hari karunia Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat pagi dan salam sehat.